Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Untuk Mas Andang bisa memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Cukup. Terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan ya. Baik, sebelum memulai belajar, Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Apakah ada yang izin atau tidak mengikuti Zoom hari ini? Nihil, Bu. Izin ya? Oke, di sini terlihat ada 6 partisipan bersama Ibu. Jadi ada, oke. Berarti masuk semuanya ya. Baik. Nah, pada pertemuan hari ini, seperti yang Ibu berikan informasi pada pertemuan sebelumnya, kita akan melanjutkan materi tentang teks laporan percobaan. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, ada yang masih ada ingat? Pengertian, Bu. Ya, pengertian teks laporan percobaan, kemudian ada ciri-ciri, dan menyimpulkan informasi yang ada di teks laporan percobaan. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kuis. Ada 5 soal link kuisis yang sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp group. Apakah sudah bisa diakses? Bisa, Bu. Sudah bisa ya. Ibu akan share screen. Kalian bisa mengikuti kuis untuk memulai pembelajaran hari ini. Untuk melihat, untuk membrainstorming, apakah kalian masih mengingat materi yang Ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Ibu. Baik. Untuk anak-anak semuanya bisa mengakses kuisis ya. Nanti akan terlihat. Oke, sudah ada Habib. Masih 2 partisipan ya, yang lainnya. Apakah ada kendala? Loading, Bu. Oh ya, Ibu tunggu. Baik, masih sisa kurang Mbak Tegar ya. Oke, mungkin nanti Mbak Tegar bisa menyusul untuk kuis di sesi berikutnya ya. Baik, simak baik-baik pertanyaannya. Nanti setiap pertanyaan ada 10 detik untuk waktu kalian menjawab.
Wah, baik. Sudah terlihat bahwa untuk peringkat pertama ada Mbak Sevia dan juga yang peringkat kedua ada Mas Andang. Untuk peringkat ketiga ada Mas Habib dan peringkat keempat ada Mbak Dia. Bagus sekali, berarti kalian sudah bisa memahami materi Ibu sebelumnya. Terkait dengan pengertian, kemudian ciri-ciri, dan juga informasi yang ada di teks laporan percobaan. Nah, untuk nilai tadi, Ibu akan sisipkan ke nilai tambahan ya. Jadi, untuk Mbak Sevia dan Mas Andang, good job. Nah, selanjutnya, seperti yang Ibu katakan bahwa kita akan melanjutkan materi teks laporan percobaan. Di sini, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pada 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3, yaitu menelaah struktur teks laporan percobaan, kemudian menyimpulkan struktur teks laporan percobaan, dan mempresentasikan hasil kerja. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, mempresentasikan hasil kerja tentang simpulan struktur teks. Nah, sebelumnya, belum di-share audio. Nah, sebelum memulai kegiatan diskusi bersama, Ibu akan memperlihatkan satu video tentang teks laporan percobaan. Bisa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fekrafil Jabir, kelas 9A dari SMP Negeri 2 Cibitung. Saya ingin melakukan laporan percobaan mengenai sabun menarik minyak. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu gelas bening, air, minyak sayur, sabun cair, sendok plastik. Pertama, tuangkan air secukupnya ke dalam gelas. Lalu, tuangkan 2 sendok minyak sayur ke dalam gelas yang berisi air. Lalu masukkan 2 sendok sabun cair ke dalam gelas yang berisi campuran air dan minyak. Terlihat sabun cair menarik minyak agar menyatu dengan air. Lalu aduk rata agar sabun cair dan minyak sayur menyatu dengan air. Sekian laporan percobaan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, apakah ada yang menyampaikan kesimpulan yang ada di informasi yang ada di video tersebut? Salah satu? Mungkin Mbak Sevia? Yang ada di video tadi berisi apa saja?
Percobaan Bu, eksperimen saya tangkap seperti itu. Ya, eksperimen. Baik. Mas Andang, tadi menonton videonya berisi apa? Tadi saya melihat ada alat dan bahan, ada Alat dan tujuan, bahan. Iya. ada hasil pengamatannya juga Ibu, dan ada kesimpulan. Seperti Iya. itu Ibu. Oke, betul. Jadi itu adalah eh, struktur dari teks laporan percobaan. Baik, Ibu akan share materi dan akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Untuk struktur teks laporan percobaan, di sini teks laporan percobaan memiliki dua struktur, yaitu umum, yang berisi klasifikasi ataupun pertanyaan. Yang kedua yaitu ada uraian. Di sini bagian uraian membahas sesuatu yang terperinci, bagian per bagian, penggunaan bahan dan alat, dan perilaku alamnya. Nah, dari struktur teks laporan percobaan ini dapat berisi sistematika teks laporan percobaan, di mana sistematika teks laporan percobaan ini sama seperti penulisannya pada karya ilmiah. Jadi, sistematika laporan percobaan ada 10, yaitu ada judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, kemudian tujuan, bahan alat, langkah, hasil laporan percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Di sini sebelumnya teks laporan itu dapat disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada eksplanasi, kemudian deskripsi, dan juga laporan percobaan. Nah, karena materi kita hari ini adalah laporan percobaan, kita akan memfokuskan pada sistematika teks laporan percobaan. Selanjutnya ada kaidah teks laporan percobaan. Di sini kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ada 8. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat aktif. Selanjutnya, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Untuk yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Selanjutnya, tidak ada urutan waktu, tapi ada urutan kegiatan. Selanjutnya, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Jadi, pada teks laporan percobaan ini tidak ada kata ganti orang. Untuk yang terakhir, yaitu biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Nah, untuk kegiatan belajar kita hari ini, memfokuskan hanya pada struktur teks laporan percobaan, ya. Nah, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah Ibu sampaikan? Tidak, Ibu. Oh ya, sudah bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah bisa dipahami, kalian Ibu instruksikan untuk mengerjakan tugas, Ibu akan bagikan filenya teks laporan percobaan ke WhatsApp group. Sudah terkirim ya? Sudah bisa diakses, anak-anak? Sudah, Bu. Baik, untuk pengerjaannya, di situ kalian, Ibu sudah menyiapkan satu teks laporan percobaan tentang laporan praktikum jaluran silem. Di situ paragrafnya sudah Ibu acak, itu sudah ada strukturnya, sudah tersistematika, kemudian kalian menelaah pada paragraf tersebut merupakan struktur bagian mana atau sistematika bagian mana. Langsung dituliskan dalam kolom tabel yang sudah Ibu siapkan. Apakah ada pertanyaan terkait tugasnya? Belum Belum, ada. Bu. Baik. Tugasnya dikerjakan secara individu, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa diajukan atau chat di kolom chat Zoom. Terima kasih.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Oh ya, Ibu tunggu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, jika sudah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu meminta salah satu dari kalian mempresentasikan hasil kerja menelaah struktur teks laporan percobaan. Apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk presentasi? Akan mendapatkan nilai tambahan. Saya, Bu. Oh ya, untuk Mas Habib, silahkan. Baik, setelah saya baca dan saya analisis, saya menemukan beberapa struktur, Bu. Yang pertama yaitu struktur mengenai alat dan bahan. Itu ditunjukkan pada paragraf. Ada cutter, buah, lalu botol, 2 saset pewarna, dan air. Lalu tujuan itu ditunjukkan pada paragraf yang berbunyi untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Jadi percobaannya untuk mengetahui jaringan silem tersebut. Lalu ada tabel, Bu, hasil pengamatan. Itu merupakan struktur tabel tersebut yang ada nomor tanaman, perubahan yang terjadi pada hari ke-1 sampai ke-2 itu merupakan hasil pengamatan. Lalu kajian teori, ada struktur kajian teori itu pada paragraf yang mengatakan silem merupakan jaringan kompleks sampai dengan bentuk penabelan pada dinding trakea dapat berupa cincin spiral atau jala. Itu merupakan kajian teori yang terdiri dari 3 paragraf. Lalu daftar pustaka itu ada HTTP Answer Yahoo, Crayonpedia. Hanya ada 2 itu, Bu, untuk daftar pustakanya. Lalu untuk prosedurnya ada menyiapkan alat bahan, membersihkan, lalu sampai pada setelah semuanya selesai menunggu sampai 2 hari sehingga hasil pengamatannya dapat dilihat. Itu merupakan prosedur atau cara kerja. Lalu ada simpulan yang berbunyi pada tanaman pacar air yang ada atau tidak adanya akar tidak mempengaruhi karena batang juga terdapat pada pembuluh silem. Lalu untuk pembahasannya yaitu terdapat pada paragraf yang diawali dengan pada kedua tanaman pacar air yang bersih diberi tanda A dan B begitu. Dan ada proses pengangkutan ini dan ada proses pengangkutan, Bu, yang dibedakan menjadi 2, yaitu pengangkutan distravekuler lalu intravaskular seperti itu, Bu. Baik, terima kasih untuk Mas Habib. Presentasinya sudah bagus. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi komentar terkait presentasi atau hasil kerja dari Mas Habib? Jawabannya sama semua ya? Sama, Bu. Sama. Baik, kalau jawaban sama, berarti kalian sudah memahami struktur teks laporan percobaan, di mana jawaban Mas Habib itu sudah bagus, sudah baik, dan benar. Berikan reaksi tepuk tangannya. Untuk Mas Habib akan mendapatkan nilai tambahan ya. Jadi sudah Terima kasih, melewatkan, Bu. ya sama-sama melewatkan nilai tambahan di kuis dan sekarang mendapatkan di presentasi. Baik. Nah, hari ini mungkin sudah cukup. Untuk Mas Andang coba bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja? Ibu, hari ini kita sudah belajar terkait struktur atau sistematika dari teks laporan percobaan yang terdiri dari alat dan bahan, tujuan, hasil pengamatan, kajian teori, daftar pustaka, prosedur atau cara, simpulan, dan ada pembahasan juga, Ibu, seperti itu. Oh iya, bagus. Untuk Mbak Tegar, apakah ada yang menambahkan kesimpulan kegiatan belajar kita hari ini? Mungkin yang dijelaskan Mas Andang sudah cukup, Bu. Oh, sudah cukup ya, baik. Nah,
Untuk belajar kita hari ini memang sudah cukup. Untuk penugasan selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk menyusun menyusun teks laporan percobaan tanpa observasi atau tanpa pengamatan atau tanpa penelitian. Jadi kalian membuat teks laporan percobaan dengan melihat dari internet, kemudian bisa melihat dari YouTube, video-video YouTube seperti itu. Itu sebagai bahan materi kita pada kegiatan belajar minggu depan. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, sudah cukup dipahami ya. Untuk materi kita hari ini sudah paham semuanya atau ada masih yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Sudah paham ya, bagus. Ini materi yang cukup mudah, jadi kalian juga sudah baik mengikuti materi hari ini. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah semangat belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selalu, Bu. Terima kasih.